Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari dan pada hari ini kami akan membuat tugas yaitu Project Based Learning yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah ilmu penyakit parasiter, dan kami di sini menggunakan atau mendapatkan kasus yaitu kelinci yang terinfeksi skabies. Dan topik pembahasan apa saja sih yang kami akan bawa pada video kami kali ini? Yang pertama yaitu ada pemeriksaan yang dibagi menjadi tanda klinis dan juga diagnosa. Yang kedua yaitu ada pengambilan sampel. Yang ketiga ada identifikasi parasit dengan pembawaan ke lab. Dan juga topik pembahasan selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai gejala skabies ini sendiri pada kelinci. Dan kami juga akan menjelaskan gejala abses pada kelinci. Dan setelah itu kami akan menjelaskan pengobatan dari hewan yang terinfeksi yaitu kelinci pada kasus ini yang terinfeksi oleh skabies. Dan juga kami akan menjelaskan pengobatan, pencegahan dan juga pengendaliannya. Dan yang terakhir yaitu ada pembahasan pengenalan mengenai parasitnya ini sendiri setelah kami identifikasi yang ada jenis parasit, etiologi, host, siklus hidup. Dan yang terakhir kami akan tutup dengan kesimpulan. Sekian dari topik pembahasan yang kami akan bawa pada video kami kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan memulai presentasi kami pada hari ini. Untuk tanda kelinci sendiri, terjadi pruritis pada telinga sampai membentuk scab atau kerak, lalu berlanjut ke kakinya. Di kaki ditemukan kebengkakan pada sela-sela jari kaki, serta scab. Dan adanya scab ini berlanjut ke hidung yang mengalami kebengkakan pada awalnya, lalu menjadi sarang skabis. Diagnosanya sendiri dilakukan dengan pengerokan kulit menggunakan scalpel atau silet di permukaan kulit untuk mengambil lesi pada jari-jari kaki dan telinga, yang akhirnya ditemukan tungau kulit yaitu skabis dengan bantuan mikroskop. Alat dan bahan yang digunakan untuk pengambilan sampel berupa kerokan kulit. Yang pertama ada silet, kemudian larutan KOH 10%, dan cawan Petri. Sedangkan alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan, yang pertama adalah mikroskop stereo, kemudian glass object, gelas penutup, dan juga Canada balsam. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama pengerokan kulit dilakukan dengan silet tepat pada perbatasan antara kulit yang sehat atau yang normal dengan yang mengalami pengerubahan atau lesi. Kemudian kerokan kulit yang telah diambil ditaruh di atas cawan Petri dan tambahkan sedikit larutan KOH 10%. Kemudian bisa langsung diperiksa di bawah mikroskop stereo. Jika terlihat adanya tungau, bisa dipindahkan ke atas gelas objek menggunakan jarum, tetesi dengan Canada balsam, dan akhirnya tutup dengan gelas penutup. Setelah kering, diperiksa di bawah mikroskop untuk mengidentifikasi ciri-ciri morfologinya. Penyakit skabies pada kelinci adalah kondisi kelainan kulit yang terjadi karena infeksi dari parasit tungau Sarcoptes scabiei furcuniculi. Jadi tungau ini menggali terowongan-terowongan kecil pada kulit kelinci yang dapat menyebabkan iritasi, gatal yang sangat intens, dan peradangan. Cara penyebaran dari penyakit skabies ini adalah bisa melalui kontak langsung terhadap kelinci yang sudah terinfeksi atau benda-benda sekitar yang memang sudah tercemar. Atau juga sangat cepat penularannya pada kelinci yang hanya tinggal diam di kandang atau di tempat dan ruangan yang padat. Beberapa gejala skabies pada kelinci. Yang pertama, mereka akan mengalami gatal yang sangat parah, terutama pada bagian kepala, leher, punggung, dan perut. Karena gatal ini, mereka akan berusaha menggaruk dan mereka akan kehilangan beberapa bulu pada area yang terinfeksi. Yang kedua akan timbul keropeng, yaitu kerak-kerak pada bagian yang terinfeksi.
Yang ketiga, ada perubahan perilaku pada kelinci. Mereka akan merasa cemas, tidak nyaman, gelisah, mengurangi interaksi sosial, bahkan tidak nafsu makan. Yang terakhir, ada gejala infeksi sekunder yang timbul akibat mereka menggaruk rasa gatal di bagian yang terinfeksi, timbullah luka, dan lain sebagainya. Infeksi sekunder yang terjadi pada kasus kali ini adalah abses pada kaki kelinci. Abses ini adalah kantong nanah yang menginfeksi jaringan lunak pada kaki kelinci. Ini bisa disebabkan oleh bakteri. Bakteri yang sering muncul itu biasanya bernama Staphylococcus aureus. Jadi beberapa gejala kalau kelinci mengidap abses adalah yang pertama, terlihat adanya pembengkakan pada kelinci. Yang kedua adalah kelinci akan merasa nyeri. Dia biasanya tidak akan menggunakan kaki yang mungkin ada absesnya. Yang ketiga, perubahan perilaku kelinci. Yang keempat, kelinci akan terjadi sekresi nanah, yaitu di mana nanah yang sudah matang akan keluar melalui lubang yang ada pada abses tersebut. Selanjutnya ada pengobatan. Skabies dapat diobati secara langsung mengenai kulit dengan perendaman atau diping, disikat atau brushing, penyemprotan atau spraying, obat oral, dan parenteral. Pengobatan sebaiknya diulang 2-3 kali dengan interval 1-2 minggu untuk memutuskan siklus hidup tungau. Obat yang digunakan secara langsung pada kulit antara lain yang pertama, larutan Compa-Pos 0,1%, yang kedua benzena hexaklorid dengan 1% larutan yang berisi serbuk BHC dengan kadar 0,625%. Yang ketiga ada emulsi benzil benzoat 25%. Yang keempat ada kombinasi benzil benzoat dan BHC. Yang kelima ada Pond's Med 20%. Kemudian yang keenam ada Odilen 20%. Yang ketujuh ada Linden 20%. Yang ke-8 ada Amitraz 0,1%. Yang ke-9 ada Malathion. Yang ke-10 ada Poxin dan lain-lain. Apabila lokasi tungau Sarcoptes berada di dalam kulit, maka pengobatan agak sulit dan membutuhkan kesabaran. Pada kasus yang sudah lanjut, kropeng yang tebal dapat menghambat penetrasi akarisida. Hasil yang baik baru diperoleh bila kropeng tersebut dibersihkan terlebih dahulu. Namun, hal ini kurang praktis di lapangan. Obat yang bersifat sistemik dan cukup ampuh adalah ivermectin yang diberikan secara subkutan dengan dosis 200 mg per kilogram BB, dan secara oral ivermectin tablet diberikan dengan dosis 100-200 mg per kilogram BB setiap selama 7 hari. Selanjutnya ada tindakan pencegahan dan pengendalian. Tindakan pencegahan dan pengendalian dapat dilakukan dengan menghindari terjadinya kontak antara hewan sehat dengan hewan sakit, serta menjaga kebersihan kandang dan lingkungannya. Pastikan memberikan pakan dalam bentuk fisik yang masih segar, dan memberikan pakan yang sudah basi akan membuat kelinci mengalami masalah pencernaan. Jangan lupa juga berikan pakan dengan kandungan nutrisi yang tepat. Selain itu, kita juga harus memperhatikan manajemen pengobatan dan penggunaan obat yang tepat, serta pengawasan yang ketat terhadap lalu lintas hewan penderita, baik klinis maupun subklinis. Di samping itu, perhatian juga harus ditunjukkan terhadap induk dan jantannya. Pejantan yang menderita skabies dapat menulari induk, dan selanjutnya induk dapat menulari anaknya. Baik, materi selanjutnya yaitu jenis parasit. Penyakit skabies disebabkan oleh infeksi tungau Sarcoptes scabiei. Adapun taksonomi Sarcoptes scabiei sebagai berikut: Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Arachnida, subkelas Acari atau Acarina, ordo Astigmata, subordo Sarcoptiformes, famili Sarcoptidae, genus Sarcoptes dengan spesies Sarcoptes scabiei. Selanjutnya, morfologi.
Morfologi Sarcoptes scabiei yang menginfeksi kelinci memiliki bentuk sangat mirip dengan genus yang menginfeksi makhluk hidup lainnya, seperti anjing, kucing, rubah, babi, kuda, domba, sapi, dan bahkan manusia. Sarcoptes scabiei memiliki bentuk tubuh oval dan gepeng, berwarna putih kotor translucent dengan bagian punggung lebih lonjong dibandingkan perut. Tungau betina memiliki panjang tubuh antara 300 sampai 350 mikron, sedangkan jantan hanya memiliki panjang tubuh antara 150 sampai 200 mikron. Stadium dewasa Sarcoptes scabiei memiliki 4 pasang kaki, yaitu 2 pasang merupakan kaki depan dan 2 pasang lainnya merupakan kaki belakang. Tungau betina memiliki cambuk pada pasangan kaki ketiga dan keempat, sedangkan pada tungau jantan, bulu cambuk tersebut hanya dijumpai pada pasangan kaki ketiga saja. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bunga Amelia Priyatna dengan NIM 21095111146. Di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi scabies. Etiologi scabies atau scabies adalah tungau Sarcoteps scabies hominis. Penularan dapat terjadi secara langsung melalui kontak kulit maupun tidak langsung melalui benda-benda yang mengandung larva atau tungau scabies. Tungau Sarcoteps scabies hominis merupakan arthropoda kelas Arachnida, ordo Astigmata, famili Sarcoptidae. Sarcoteps scabies merupakan parasit obligat pada mamalia. Sarcoteps scabies menempati lapisan dermis dan epididermis pada kulit manusia atau hewan. Scabies atau kudis juga termasuk infeksi kulit yang disebabkan oleh parasit atau tungau dengan jenis Sarcoteps scabies. Seseorang mengidapnya harus segera mendapatkan pengobatan karena tungau dapat hidup selama berbulan-bulan di kulit. Tungau berkembang biak di permukaan kulit, kemudian bersembunyi dan bertelur. Berikutnya merupakan host dari Sarcoptes. Tungau Sarcoptes ini dapat menyerang berbagai spesies hewan, tidak hanya manusia. Spesies hewannya itu sapi, kerbau, kambing, domba, kuda, babi, anjing, kucing, kelinci, kera, serta hewan-hewan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Nampak bahwa Sarcoptes scabiei ini memiliki cakupan inang atau host range yang sangat luas, atau dengan kata lain, ia tidak memiliki spesifitas inang. Untuk jenis-jenisnya ada Notoedres sp dan Conoptes sp. Umumnya menyerang kambing dan domba, namun terkadang juga dapat menyerang kerbau, sapi, dan kuda. Sementara Notoedres sp ini umumnya menyerang kelinci, juga terkadang juga menyerang kucing. Sekian dari saya, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan siklus hidup. Ukuran tungau betina 0,3 sampai 0,4 mm. Ukuran tungau betina 2 kali lebih besar daripada ukuran tungau jantan. Parasit dapat bergerak sekitar 2,5 cm per menit pada tubuh yang hangat. Tungau betina yang bertelur dapat menggali lubang pada kulit sehingga akan membentuk terowongan sekitar 0,5 sampai 5 mm per harinya pada lapisan stratum kornea dan akan bertahan di sana hingga mati. Jangka waktu tungau betina pada stratum corneum hingga mati sekitar 4 sampai 6 minggu. Selama masa itu, tungau betina akan menetaskan 2 sampai 3 telur per hari. Larva akan menetas 2-3 hari setelahnya, kemudian akan berkerumun ke permukaan kulit dan berkembang pada kerutan kulit serta folikel rambut hingga menjadi nimfa. Sekitar 9-17 hari, nimfa akan menjadi tungau dewasa dan secara seksual akan bersenggama di tempat yang sama. Tungau jantan akan mati tak lama kemudian, sementara tungau betina yang sudah dibuahi akan menggali terowongan ke dalam kulit dan siklus akan dimulai kembali. Sekian, terima kasih.